What's up, guys? This is such an exciting time right now. Gua bentar lagi bakal interview seorang menteri, ya. Mungkin kalian juga tadi udah ngecek sedikit gitu dari Instagram gue. Gue barusan bikin story di mana gue akan interview Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024, dan beliau ini bisa dibilang adalah seorang yang berlatar belakang sipil, ya. Jadi beliau ini dari sipil itu berhasil mengemban jabatan sebagai menteri. Very inspiring, dan gue excited banget sekarang ini. Merdeka semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Gue benar-benar kayak excited parah untuk mengundang Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahmudin, atau mungkin yang kita sering kenal dengan Mahfud MD, right? Pak Mahfud ini seorang politisi, akademisi, dan hakim juga gitu. Makanya jadi beliau ngerti banget nih soal hukum, beliau ngerti banget soal apa yang terjadi, penyalahgunaan hukum misalnya seperti gitu. Wah, it's going to be such an exciting conversation. What's up, Berry Likumahua in the house? Halo, halo Pak Mahfud. Oh, wow. Suaranya belum muncul. Kok hilang ya? Saya kedengeran nggak nih suaranya? Suara saya? Ayo, masuk sekarang, diulangi. Selamat siang. Selamat siang, Oke. Daniel. Daniel Mananta, Selamat apa kabar? siang, Pak Mahfud. Dengar-dengar baru upacara nih ya, upacara di Iya. untuk ini ya, kemerdekaan kita ya. Iya, betul. Upacara tadi jam 10 dengan Presiden pakai virtual ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia ya, kedubes kita tadi ikut. Sesudah itu ya relax saja dengan para staff di sini tadi. Nyanyi-nyanyi lagu wajib lah gitu. Pak Mahfud, saya Ya, sebenarnya udah ngefans sama Pak Mahfud tuh udah cukup lama gitu, Pak Mahfud. Jadi saya benar-benar kayak bersyukur banget dan senang banget Pak Mahfud bisa ada waktu di sini untuk bisa ngobrol sama saya juga. Dan saya penasaran sih, kalau misalnya untuk seorang Pak Mahfud sendiri, apa sih arti kemerdekaan sebenarnya? Kalau misalnya untuk Pak Mahfud ya. oh sederhana. Sebenarnya kemerdekaan itu kalau dimaknai dalam kalimat itu sederhana, bahwa Anda bebas dari intimidasi orang lain, dari tekanan orang lain, dan Anda bebas untuk meraih cita. Seperti yang Anda katakan tadi ya, ada seorang atau mulai dari Daniel dulu lah. Daniel, Ya. kalau tidak merdeka mungkin tidak akan ada seorang Fiji yang terkenal seperti Daniel kalau tidak merdeka, ya kan? Sama dengan semua anak bangsa ini. Kalau saya katakan, coba dulu waktu penjajahan berapa sih orang kita yang bisa masuk sekolah gitu, Ya. masuk perguruan tinggi pada saat itu. Di tahun 45 itu sarjana itu udah sampai 100 gitu, lulusan sekolah kita dan lulusan dari luar negeri gitu. Tapi sekarang kan sudah jutaan orang bisa sekolah dan Betul. bisa menjadi dirinya sendiri. Mimpi boleh, meraih mimpi boleh. Kalau zaman Belanda itu Anda mimpi hidup di negara merdeka aja Anda boleh. Nah, kalau sekarang merdeka betul boleh. Anda bermimpi, bercita-cita jadi tentara udah bisa, jadi dokter bisa, jadi Fiji bisa, jadi menteri bisa, jadi apa saja sekarang bisa karena Indonesia merdeka. Ini satu anugerah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya agar kita semua bangsa ini menjadi lebih sejahtera lahir dan batin gitu. Amin. Amin. Saya Ya, sendiri juga sering banget bercanda kalau misalnya pas saya lagi nge-host dulu Indonesian Idol. ya. Misalnya talenta-talentanya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tapi pada akhirnya ketika kita harus mengeliminasi, saya akan ngomongnya Belanda memilih, bukan Indonesia memilih. Karena kita belum merdeka. Misalnya kalau Iya, misalnya iya, kita iya. belum merdeka, atau Jepang memilih, gitu. Jadi Iya. bahwa kemerdekaan itu ternyata adalah kebebasan untuk kita sendiri bisa memilih
Iya, kebebasan betul untuk kita bisa Bang. memutuskan masa depan bangsa kita seperti apa karena kita sudah memilih kemerdekaan, bukan lagi dipilihkan oleh bangsa lain, misalnya seperti itu ya Pak ya. Iya betul, ya. Dan kita punya modal yang bagus untuk itu, Daniel. Karena apa? Karena eh, Indonesia ini adalah satu-satunya ya bangsa di dunia ini yang membangun kemerdekaan karena mengusir penjajahnya. Bersatu lalu Ya. mengusir. Anda coba lihat ke mana? Mau lihat tetangga kita Australia itu merdeka kan karena hadiah dari Inggris. Ya. Malaysia hadiah dari Inggris, ya kan? Wow. Sama Wow. negara-negara lain, India yang besar itu hadiah dari Inggris juga. Kita enggak, kita mau Wow. diberi hadiah oleh Jepang. Indonesia, kamu nanti tanggal 22 Agustus datang ke Tokyo mau saya kasih kemerdekaan. Tapi anak-anak muda pada waktu itu berteriak, saya tidak mau merdeka karena diberi, kita rebut sekarang. Maka merdekanya menjadi tanggal 17, bukan tanggal 22 seperti diacarakan oleh pemerintah Jepang di Tokyo pada waktu itu. Jadi kita merdeka Wow. lebih dulu, kita usir saja penjajah. Karena kita ini bangsa yang besar. Bangsa yang bisa membangun diri kita sendiri. Kan gitu maunya. Para Wow. pendiri negara itu. Ini saya jujur baru tahu loh dari Pak Mahfud loh, dan ini menurut saya sebuah informasi yang emang benar-benar bikin kita ngerasa bangga sebagai orang Indonesia gitu ya, bahwa Iya, kita betul. lah yang menentukan pilihan kita, bukan Iya. bukan oleh negara lain. Oke, saya Tapi ulangi biar lebih ya, jelas. Saya ulangi. Jadi pada tanggal 9, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, pimpinan Indonesia ini, dipanggil ke Saigon oleh pemerintah Jepang. Lalu dibilang begini, sekarang Kaisar mau memberi kemerdekaan kepadamu. Oleh sebab wow, itu, pilih tanggal 22, 23, atau 24 Agustus, kamu ke Tokyo, terima tongkat kemerdekaan itu. Bung Karno pulang ke Indonesia gembira, kita sebentar lagi akan merdeka, tapi begitu sampai di Indonesia dihadang oleh anak-anak muda, ada BM Dia, ada Adam Malik, ada Sayut Yamlek, dan dihadang. Tidak boleh merdeka karena Jepang, kita harus merdeka sendiri sekarang. Tawar-menawar lama, sampai akhirnya Bung Karno diculik tanggal 16, diminta merdeka dulu, akhirnya berdasar peristiwa itu tanggal 17, proklamasi kemerdekaan pada waktu itu. Nah itulah, lalu kita ngusir penjajah itu, lalu kita bangun bangsa ini sendiri. Itu Daniel. keren banget asli. Dan itu menginspirasi banget sih cerita Pak Mahfud. Kalau kalau sekarang ini kan situasi mungkin berubah ya Pak Mahfud ya. Kita bukan lagi, mungkin Bung Karno sendiri pernah bilang bahwa perjuangan aku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kamu mungkin lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bung Karno mungkin ada quote di situ, saya sendiri juga nggak tahu, itu saya ngeceknya dari Google, apakah itu beneran Bung Karno yang sebut atau ada orang yang bikin sembarangan gitu. Tapi yang pastinya yang saya percaya banget, sekarang ini situasi kita sudah berubah di masa pandemi, ketika kita harus ada di rumah saja. Menurut Pak Mahfud sendiri di zaman PPKM seperti ini, apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap mencerna arti kemerdekaan yang pernah diperjuangkan oleh pahlawan kita di 76 tahun yang lalu, dan sekarang ini kita di masa pandemi tetap ingin merasa sebagai orang merdeka juga gitu Pak. Ya banyak sekali ya, tapi saya kan bicara dua hal Daniel. Pertama, solidar. Ya. Ya, Pandemi COVID-19 ini mau tidak mau menyadarkan kita untuk solidar. Karena tidak bisa kita egois, gitu. Mau sembuh sendiri, mau sehat sendiri tidak bisa. Kalau tetangga kita sakit, kita terancam juga. Oleh sebab itu saling tolong menolong ini, saling tolong menolong menjadi penting. Kehidupan sosial kita menjadi harus lebih dekat seperti saudara bangsa kita dulu. Ketika Indonesia itu merdeka dulu kan karena persaudaraan. Ratusan ya, tahun tidak bisa merdeka kita karena tidak solidar. Setiap suku punya egoismenya sendiri. Sehingga pada tahun 45 itu ketika seluruh suku, agama dan sebagainya bersumpah, pokoknya kita bersatulah, berbangsa satu, bangsa Indonesia meskipun sukunya, kalau menurut data yang tercatat tahun 2010 di Kementerian Dalam Negeri itu 1.360 suku kita ini sekarang punya 726 bahasa daerah gitu. wow, Bayangkan, iya, pulaunya 17.508. Kita bersatu bisa ngusir penjajah karena bersatu, solidar. Ya, ya, kuncinya sekarang kebersatuan untuk melawan musuh itu sekarang solidaritas di antara sesama anak bangsa.
Artinya apa? Kita tidak bisa maju, tidak bisa selamat. Meskipun misalnya Anda punya kelebihan, punya tempat berteduh yang lebih bagus, punya harta lebih bagus, tapi kalau Anda tidak memperhatikan sekeliling, tidak memperhatikan masyarakat, Anda pun terancam oleh penyakit ini. Oleh sebab itu solidaritas itu nomor satu. Lalu yang kedua, kreativitas. Ternyata kita lebih kreatif sekarang kan. Ya terpaksa, dipaksa untuk kreatif. Sehingga sekarang banyak sekali produk-produk ekonomi online, ekonomi digital dan sebagainya ya. Webinar internasional itu dengan sangat murah, hanya memberi password ID gitu. Ayo kita ketemu, sudah bisa bertemu dari berbagai negeri dan sebagainya. Sehingga kita lebih kreatif sekarang melalui komunikasi rapat, ternyata lebih murah dan lebih efisien di dalam keadaan segini, tetapi tujuan rapat itu tercapai karena kita bisa ketemu seperti ini, tidak usah perlu transport. Kalau misalnya saya ingin bicara dengan gubernur di 37 atau di 34 provinsi se-Indonesia ini, bisa bertemu mendadak, tidak usah pakai SPPJ untuk jalan, untuk tiket, untuk hotel, udah ketemu gini aja. Kita ketemu jam 10, berakhir jam 11.30 misalnya. Semua udah bisa dilakukan. Nah, itu salah satu yang bisa kita dapat sekarang dari pandemi ini, Daniel. Tapi kalau misalnya kita ngomong solidaritas ya, solider gitu ya, definisi solider yang terbaik itu seperti apa sih Pak? Karena kadang-kadang kan ada rasa harga diri kita, ego kita pengen kita yang terbaik gitu misalnya. Dan kadang-kadang sulit banget ya untuk bisa menekan ego kita dan menjadi rendah hati supaya mungkin bersama-sama kita akan terlihat lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang kita pengennya no, yang terlihat paling baik harusnya gue, bukan ini gitu. Jadi apa kalau misalnya menurut Pak Mahfud sendiri ya, dari mungkin Pak Mahfud seorang politisi juga, jadi bisa melihat sebenarnya esensi yang paling baik untuk bersolidaritas itu seperti apa, Pak? Begini, kalau konsepnya kan gampang ya, solidaritas itu kita sudah dikonsepkan oleh ideologi Pancasila, apa yang disebut gotong royong ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu kan konsep. Tapi kalau belajar dari pengalaman sekarang ini, begini aja, orang itu tidak bisa mengandalkan pada potensi diri, potensi yang dia miliki, sumber daya yang dia miliki sendiri. Karena di era pandemi ini memberi pelajaran kepada kita. Kekayaan kadang-kala tidak ada gunanya kan. Kalau orang sakit gitu, mau berobat ke luar negerinya ditutup juga. Mau ke rumah sakit sudah ditempati orang lebih dulu kan. Iya kan? Kadang-kadang terpaksa antri juga kan. Nah, di sini kita menjadi sadar bahwa kita itu tidak bisa sendiri. Harus bekerja sama, harus bersaudara. Itulah saya kira intinya kenapa dulu mari kita bangun bangsa ini seperti kita bersaudara kandung. Tidak mempersoalkan Anda itu suku apa, Anda itu agamanya apa, dari mana, budayanya seperti apa. Mari kita bersatu membangun Indonesia ini. Saya kira itu bisa belajar kita dari dari pandemi ini. Luar biasa. Jadi mungkin kita bukan lagi ngomongin soal toleransi, tapi toleransi itu udah pasti, udah solidaritas itu udah pasti, itu udah mungkin menjadi sebuah bagian dari orang Indonesia yang merdeka. Tapi mungkin kita bisa satu step lebih tinggi lagi, yaitu apresiasi, di mana kita mengapresiasi mungkin orang-orang yang berbeda dengan kita, dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka sehingga kita mempunyai perspektif yang berbeda dan kita sendiri lebih kaya akan ilmu gitu, karena kita mengapresiasi budaya-budaya yang mungkin kita nggak pernah akan tahu kalau kita tidak ada rasa toleransi atau solidaritas tersebut gitu ya Pak ya. Luar biasa. Iya betul. Ini saya tambah ya, data. Bagi anak muda seperti Anda dan generasi yang sebaya atau di bawahnya atau di atasnya itu. Misalnya ini saya baru dapat kemarin dari Menteri Kesehatan. Di era pandemi ini ada sekelompok anak-anak muda yang kemudian menghimpun diri, saling mengumpulkan dana dari temannya yang dianggap dianggap punya uang. Lalu ini kemarin 2 hari lalu Menteri Kesehatan lapor ada dana 10 miliar dari anak-anak muda yang spontan untuk membeli oksigen disumbangkan ke berbagai rumah sakit. Nah itu bukti solidaritas ya. Solidaritas bahwa kita ini harus saling tolong-menolong, karena kalau kita sehat, Indonesia akan sehat ya. Kalau kita sembuh, Indonesia tumbuh juga dan tangguh. Sembuh,
tumbuh, tangguh kan gitu, Daniel. Wow, sembuh, tumbuh, dan tangguh. Iya. Saya itu ya itu bagus banget Pak Mahfud. That's beautiful. Um, Kalau misalnya boleh dikasih bocoran Pak, sekarang ini kan kita kita mungkin sama menteri tuh atau kementerian gitu ya, ada mungkin gap. Kita nggak Ya. tahu apa yang terjadi di atas sana lah gitu ya. Kita rakyat sipil, kita nggak tahu what's happening up there. Saya mungkin apa sih tantangan terbesar buat bangsa ini yang sedang dihadapi, yang mungkin nih di Instagram Live ini kita bisa jadi bridge-nya nih, kayak ini loh sebenarnya problem yang atau tantangan yang kita lagi hadapi, dan siapa tahu aja kita bisa sama-sama brainstorm untuk solusinya bagi yang lagi nonton juga dan khususnya generasi muda juga gitu. Iya, di berbagai bidang ya. Di berbagai bidang itu sekarang, taruhlah, kalau bicara soal keutuhan kita sebagai bangsa, ideologi-ideologi asing itu mulai mengganggu kita. Karena sudah ada yang berpikir Pancasila ini sudah tidak cocok. Yang lebih cocok tuh liberalisme. Ada lagi yang bilang tidak cocok nih Indonesia, yang lebih cocok nih komunisme. Ada juga yang sekarang yang berkembang misalnya khilafisme, apa namanya, Islamic State gitu, dan sebagai negara-negara agama gitu. Nah itu tantangan bagi kita. Tetapi saya kira peristiwa yang sekarang terjadi di Afghanistan itu memberi warning kepada kita, hati-hati loh, ngelola negara itu tidak mudah. Begitu negara ini dulu dikendalikan oleh orang lain ya, dikendalikan oleh Amerika. Begitu Amerika pergi, mereka hancur, mau hancur sendiri, perang sendiri. Nah, bagaimana kalau kita menjaga ketangguhan ini dengan tetap, mumpung ini hari proklamasi kemerdekaan, kita punya ideologi Pancasila sebagai pemersatu, itu sama sekali tidak mengurangi hak Anda untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing, tidak sama sekali mengurangi hak Anda untuk menikmati kekayaan alam yang tersedia. Saya katakan ya anak-anak muda, engkau ini tidak usah serakah, karena kalau kamu tidak serakah, semua kebahagiaan bangsa ini apa yang tidak ada di negara ini? Hutan kita punya, tambang punya, ikan punya, gas bumi punya, panas bumi punya. Penduduknya bayangkan 267 juta. Dan anak Indonesia ini pintar-pintar loh. Kalau misalnya Anda bilang anak Indonesia ini belajar di Amerika atau di mana, kan selalu menjadi anak-anak yang terbaik gitu, di sekolahnya. Tinggal bagaimana kita ini jangan serakah, mari saling dorong lalu pulang ke Indonesia, kita bangun Indonesia ini bersama-sama gitu. Itu tantangan dari sudut ideologi. Sekarang ini kalau dari sudut penegakan hukum harus kita akui, kenapa saya harus mengingatkan kepada anak-anak muda jangan serakah, karena negara kita ini sekarang ini banyak korupsinya, banyak korupsi. Kita harus akui, dan itu tidak mudah karena korupsi ada di berbagai lini, sehingga kalau ada orang mau menyelesaikan yang satu di lini sana tidak bisa. Ada lagi macam-macam lah kaitan-kaitannya dengan kekuatan-kekuatan lain, bahkan dengan alasan-alasan formal yang bisa dibangun. Nah ini saya katakan bahwa ya Indonesia ini mendapat musibah karena korupsi. Ada yang membantah, musibah itu bukan itu katanya. Musibah itu adalah apa yang ditimpakan oleh Tuhan gitu. Ya. Misalnya bencana, kematian, tidak bisa. Kalau musibah itu menurut ayat suci, itu apa yang kamu ciptakan dan apa yang diberikan oleh Tuhan yang menyebabkan penderitaan kepadamu, menyebabkan sakit, kesulitan, itu namanya musibah gitu. Sehingga dulu ketika kita membangun reformasi itu mengatakan Indonesia itu hancur karena ada musibah apa? Korupsi, musibah KKN, kan gitu dulu. Nah ini sekarang masih menjadi masalah di tempat kita, Daniel. Sehingga anak-anak muda, mari jangan serakah. Mari kita jujur terhadap hak-hak orang lain. Negara ini milik kita bersama, sehingga tidak boleh ada orang yang merasa harus dapat lebih dari yang lain. Kita semua peluang diberikan, itu lalu diatur secara bersama-sama. Kita kan punya aturan-aturan hukum gitu. Ya. Nah itu banyaklah problem kita, banyak memang multidimensi sekarang ini. Tapi insya Allah menurut saya dengan hikmah kemerdekaan ini, mari kita kembali menyadari bahwa kita ini kaya raya luar biasa, dan bisa maju kalau kita satu solider, yang kedua kreatif tadi dalam kegotong royongan.
Gitu, Daniel. Bagus banget Pak Mahfud, dan gila tadi Pak Mahfud ngomong tuh kayak saya nggak tahu kenapa hati saya tergerak banget sampai emosional sedikit saya, karena eh, ya emang harus diakuin ya, maksudnya dari korupsi ini emang muncullah sebuah disfungsi gitu yang terjadi ke sistem negara kita. Em, kita nggak tahu ya, saya sendiri juga sebenarnya banyak banyak berpikir nih, karena korupsi sendiri itu sebenarnya dimulai dari awal kali, dari even dari zaman pendidikan. Saya pernah dengar ada orang bilang lebih mudah untuk ngajarin matematika daripada ngajarin seseorang untuk tidak buang sampah sembarangan. Atau nilai-nilai yang positif gitu. Lebih gampang ngajarin seseorang tentang science, ilmu IPA gitu, ilmu pengetahuan alam, daripada ngajarin soal tidak boleh nyontek. Karena waktu waktu kecil ketika kita sudah dibiasakan nyontek, atau misalnya lebih parah lagi dulu zaman saya, teman-teman beli apa ya, surat apa, bocoran ya, ujian bocoran kayak gitu. Itu udah salah satu bentuk dari korupsi pada kecil gitu. Oh ya udah bisa ternyata, ya udahlah kalau gitu ke depan-depannya akhirnya bergulir sehingga itu Ya, akhirnya sistemik yang ada generasi-generasi kita sudah mengajarkan korupsi dari generasi yang paling kecil sekalipun gitu, dari SD pun udah diajarin kayak gitu. Dan ada satu cerita juga nih Pak Mahfud nih, kalau misalnya saya boleh share juga gitu ya, di mana kalau misalnya kita ke sekolah kita pakai sepatu putih, sepatu baru gitu ya, kita datang ke kelas kita, apa yang akan dilakuin sama anak-anak lain? Mereka ngelihat, wih, 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 sepatu baru, sepatu baru. Saya ditahan, habis itu sepatu saya mulai diinjek-injekin. Sampai begitu keluar kelas, yang ada sepatu saya udah kotor. Dan itu yang terjadi mungkin akhirnya gara-gara itu terjadi juga ketika kita sudah dewasa, ketika kita punya sebuah ide baru, ide yang mungkin inovatif, dan itu masih putih, orang-orang di sekitar kita akan coba menginjak-injak ide tersebut sehingga akhirnya ide tersebut jadi kotor. Dan kalau misalnya kita membiasakan itu dari zaman kita kecil sampai sekarang gede, itu kita menganggap ya udahlah ini normal. Ini yang terjadi sama ini emang Indonesia banget lagi, itu budaya kita. Padahal saya nggak tahu itu budaya dari mana, tapi ketika seseorang naik dikit aja, sukses dikit aja, teman-temannya semuanya akan berusaha untuk menginjek-injek dia supaya dia kembali turun dan sama levelnya sama-sama yang lain. Ketika ada seseorang berhasil go internasional, ketika ada seseorang sukses, naik jabatan, naik gaji, yang julid-julid gitu di netizen-netizen misalnya seperti itu banyak banget karena mereka ngerasa insecure sama diri mereka sendiri. Mungkin bukan dibilang serakah, tapi lebih insecure kali ya. Gimana kalau misalnya menurut pandangan Pak Mahfud sendiri soal ini gitu? ya itu problem kita, problem dunia pendidikan kita, problem perkembangan masyarakat kita seperti itu. Tapi saya ingin beri referensi yang berbeda. Itu pengalaman Anda ya. Ya, Orang sudah ketika generasi Anda itu mungkin sudah hidup di dalam era yang sudah banyak dipengaruhi oleh materialisme, apa namanya sikap materialistik. ya. Ketika saya sekolah dulu enggak seperti itu. Dulu kalau saya sekolah, eh, kalau saya dimarahi oleh guru itu, lalu lapor ke orang tua, saya diantar ke guru agar dimarahi lagi oleh orang tua. Guru, iya, iya. Kalau sekarang orang tuanya ngamuk, iya kan? Kamu Ya, ini, enggak, ini malah gurunya kan yang dimarahi sekarang ini. ya, ya, Sering sekali. Iya kan sering Anda lihat guru betul. kalau anaknya enggak lulus gitu gurunya diteror gitu. Dimarahin. Kalau Kenapa anak dulu gua nggak lulus? Ya, waktu saya kecil malah guru itu jemput ke rumah saya malam gitu, ayo belajar bersama gitu. Nah itu wow. di tahun 60-an sampai pertengahan 70-an. Tapi sesudah tahun 80-an mulai berubah pola ini. Oleh sebab itu mari kita perbaiki bersama tanpa menghambat kemajuan, tapi nilai-nilai budaya kita yang penuh kekeluargaan, penuh kesantunan, saling membimbing, itu supaya dikembangkan lagi. Tapi itu tidak boleh menghambat perkembangan apa ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Apakah itu tidak bisa? Bisa. Nah, sekarang pemerintah ini sedang berpikir bagaimana menghidupkan kembali pola pendidikan dengan nilai-nilai. Taruhlah sekarang memasukkan lagi, misalnya apa? Pendidikan dulu budi pekerti namanya. Kalau Daniel mungkin tidak kebagian untuk PMP. pendidikan. Hah? Itu sudah PMP PMP dulu. kan? Sebelum Ya, itu, sebelum ada PMP itu namanya pendidikan budi pekerti namanya. wow. Eh,
Iya, ya dulu waktu zaman kecil itu pendidikan budi pekerti dan itu penuh keakraban. Orang dibimbing betul, orang yang kurang sopan diberitahu ini tidak baik gitu. Orang yang tidak toleran diberitahu ini tidak boleh kamu mengganggu orang lain hanya karena berbeda dan sebagainya. Nah, sekarang yang begini ini sudah mulai terdesak oleh apa namanya pemikiran-pemikiran baru yang secara ideologis sebenarnya kurang cocok sih dengan Ya, kita gitu. betul. Gitu. Mari kita Kalau perbaiki. Dan kalau Anda tanya kan mau diapain? Iya, pemerintah sekarang melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Dikbudristek ini sedang juga menata tentang bagaimana pendidikan diselenggarakan secara lebih manusiawi, secara lebih apa namanya membangun kesadaran moral, tapi juga kesadaran-kesadaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang sifatnya mungkin rasional dan keterampilan. Kalau moral itu ke hati nurani. ya, Pendidikan apa namanya? Ya itu yang sekarang sedang terus didiskusikan. Karena begini, problemnya Daniel sebenarnya enggak sulit menjelaskan. Sekarang ini negara ini karena berkat kemerdekaan, berkat reformasi, lalu membangun demokrasi. Nah, setiap ada ide baru dianggap sewenang-wenang, ada ide baru dianggap sewenang-wenang. Sehingga kita ini harus sabar mendengar pendapat masyarakat, lalu kita kerjakan bersama-sama. Termasuk tentu saja mendengar Daniel Mananta pada hari ini. Gitu, Mas. saya di sini jadi penanya aja lah. Saya suka karena saya sebenarnya suka banget diskusi soal Indonesia dan memang sejauh ini saya fokusnya adalah bagaimana cara membuat Indonesia lebih baik karena saya ngerasa itulah saya sebagai seorang komunikator ingin terus fokus sama bagaimana cara kita mencintai Indonesia terus dan terus dan terus gitu. Saya ngerasa 76 tahun Pak ya, 76 tahun kita sudah merdeka nih Pak Menteri. Jadi 76 tahun ini kalau misalnya dilihat-lihat dari tahun 45 sampai sekarang ini Indonesia itu udah berkembang banget gitu. Berkembang Ya, banget dan saya sih nggak pengen membandingkan negara satu dengan negara lainnya gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus sama perkembangan Indonesia, di mana kita sudah ada MRT, misalnya seperti itu, di mana kita sudah banyak banget apa ya sistem infrastruktur yang sudah baik banget sekarang ini jauh lebih baik bahkan tingkat kemacetan sendiri dulu sempat ada survei bahwa itu menurun drastis gitu dengan sistem-sistem yang diperlakukan pemerintah. Kalau misalnya menurut Pak Mahfud sendiri perkembangan yang paling signifikan yang Pak Mahfud rasakan sejak mungkin ya selama 76 tahun merdeka itu apa Pak? Kira-kira menurut Pak Menteri sendiri? gini, dua saja banyak ya, tetapi saya bicara dua hal. Ekonomi itu begini, kita sedih ya banyak orang miskin, tapi kalau kita mau belajar dari perkembangan demografi kita dari waktu ke waktu, bayangkan ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu hampir semua orang Indonesia miskin. Yang tidak miskin itu hanya anak-anak priayi yang mampu ke sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Belanda. Itu tahun 45. Tapi Bung Karno tahun 66 jatuh itu orang miskin sudah tinggal 56%. Artinya apa? Artinya 44% dalam waktu 20 tahun itu sudah dihapus kemiskinan sehingga sudah banyak orang sekolah, orang ini. Ketika Pak Harto jatuh pada tahun kemarin itu tahun 99 orang miskin itu tinggal 18%. Wow. Terus sampai zaman reformasi berjalan ganti ke Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, SBY berhenti itu orang miskin itu tinggal 11,7%. Pak Jokowi jadi presiden tinggal 9,1%. Lalu ada pandemik setahun ini naik menjadi 10,4% lagi pada saat ini. Artinya apa? Itu kemajuan yang luar biasa. Oleh sebab itu sekarang jangan heran kantor-kantor pemerintah, sekolah dan semua profesor, militer, semuanya itu sudah orang kita semua dan masuk orang-orang yang sudah mampu secara ekonomi. Itu hikmah kemerdekaan yang kita ini. Nah demokrasinya sekarang ini terutama di era reformasi ada kemajuan lagi.
demokrasi bertumbuh pesat meskipun kadang-kala kebebasan, misalnya kebebasan berpendapat ya. Anda bicara di apa namanya di medsos dengan sewenang-wenang sekarang ini itu satu bentuk kebebasan. Tapi satu hal misalnya di era reformasi itu dulu Pak Harto ketika untuk membangun ekonomi itu demokrasi harus dibatasi dikit. Sehingga dulu kalau ada pemilu di zaman Pak Harto itu nggak usah pakai survei, Anda sudah tahu yang menang siapa. Gitu kan zaman Pak Harto itu. Setahun sebelum pemilu udah tahu Golkar dapat kursi sekian, presidennya ini nggak ada pemilu presiden. Nah sekarang kan orang sudah bisa survei sendiri-sendiri. Surveinya ngawur atau surveinya benar tidak ditangkap. Bahwa besok yang bisa jadi presiden itu menurut generasi muda misalnya Puan atau Ganjar atau Anies atau Daniel itu tidak ada orang protes. Kalau dulu orang udah berani mengatakan gitu. Nah sekarang orang sudah boleh mencalonkan diri gitu, bikin survei sendiri lalu diumumkan sendiri. Sekarang juga tidak apa-apa. Kalau dulu bisa, kalau ada kelebihan dulu bisa hilang. Nah sekarang ini ada satu kemajuan, tetapi sekarang ini kecenderungannya mulai ada cenderung kebablasan sehingga mari kita atur bersama-sama kebebasan ini agar kita bisa maju bersama-sama gitu. Betul. Maksud saya kalau misalnya orang emang suka nonton sinetron Ikatan Cinta ya nggak usah lah terlalu bebas pendapatnya untuk ngejulitin gitu maksud saya. Iya, iya, iya. Saya sih sebenarnya sih tidak terlalu sering nonton Ikatan Cinta, tapi saya sering nonton film yang lain lebih banyak. Gitu. Kebetulan. Saya nonton Ikatan Cinta tuh kebetulan aja waktu itu loh. Tapi saya ingin menyampaikan pesan, kok ada ya orang ngaku saya yang membunuh langsung dihukum ini, saya tanya sama istri, ini apa sih ini? Oh namanya ini, lalu saya cuit aja, lalu orang ribut, suka nonton Ikatan Cinta. Saya lebih banyak nonton film-film detektif. Dan saya nonton memang, di era-era ini, malam, pagi gitu ya, nonton aja, karena bisa belajar kita, terutama film-film tentang pengadilan. Tapi Daniel, saya enggak nonton film porno, enggak. Nah, kadang kalau kan ada orang tuh ngeritik itu suka nonton padahal dia sendiri langganan film porno. Saya enggak. Tapi Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir aja Pak ya. 17 Agustus Pak, maksudnya kita merdeka sudah 76 tahun. Itu artinya 24 tahun dari sekarang, 24 tahun dari sekarang ya, itu akan 100 tahun udah, 100 tahun merdeka gitu. Tahun 2045. Ya. Kira-kira Pak ya, maksudnya Bapak sendiri mempunyai visi nggak? Kira-kira nanti Indonesia tahun 2045 itu akan seperti apa? Dan mungkin apa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hari ini bisa kita lakuin supaya kita bisa mencapai visi tersebut di tahun 2045. Oke, begini, saya yang ilmiah saja ya. McKinsey itu juga sudah membuat analisis sejak zaman Pak SBY. Tahun 2045 itu kita akan menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas itu Indonesia yang makmur, di mana Indonesia akan menjadi salah satu dari 3 atau 4 negara besar di dunia secara ekonomi, yaitu Cina, India, Amerika, dan Indonesia atau Jepang. Di situ analisisnya. Gimana itu ngitungnya? Ngitungnya gampang. Sekarang kita punya sarjana sekian, jumlah kelahiran tiap tahun sekian, nanti yang akan sekolah teknik pada tahun 2045 yang lulusan teknik industri sekian, dokter sekian, universitas sudah sekian, kekayaan alamnya sekian, itu sudah bisa dihitung dari sekarang. Ya. Kita akan menjadi negara yang disebut Indonesia Emas. Apa itu? Negara Indonesia Emas itu yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu syaratnya. Oleh sebab itu, dari sekarang, kalau kita ingin betul negara ini masuk ke Indonesia Emas 100 tahun itu ya, pertama keadilan sekarang itu supaya betul-betul ditata. Karena kalau keadilan tidak diperbaiki, terus korupsi terus merajalela, itu gilangnya dimanapun negara itu pecah. Gitu. Orang yang tidak puas bikin jalan sendiri. Nah oleh sebab itu tugas kita semua, bukan tugas saya, tugas Daniel dan generasinya, tugas pejabat lain dan generasinya, mari kita jaga negara ini dengan keadilan, kebersamaan yang berkeadilan. Itu kan penting kita mulai sekarang bangun, karena
Sumber daya alam kita udahlah, apa aja kita punya. Secara Ya, demografis, saya katakan tadi kita punya semua yang dibutuhkan untuk negara yang maju. betul. Penduduk juga otaknya cerdas-cerdas. Orang Indonesia tinggal diberi kesempatan untuk sekolah, untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, kalau saya optimis, tahun 2045, insya Allah Indonesia itu mencapai Indonesia emas karena saya mengikuti cara menghitungnya McKinsey dan lain-lain. Itu memang begitu. Amin. Daniel. Amin. Pak Menteri, saya berterima kasih sekali lagi buat waktunya. Terima kasih. Ini pencerahan banget. Saya semakin semangat dan saya semakin optimis dan percaya bahwa kita sedang menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045. Dan terima kasih sudah menginspirasi kami. Thank you banget, Pak Mahfud. Terima kasih, Sukses Dan. terus. Doa Ya, saya buat Pak Mahfud juga. ya, Dan salam kita Jumat. Salam semua untuk Anda. ketemu lagi di lain waktu, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak Mahfud. Thank you. Terima kasih. Welcome. Baik, so gue pengen bilang again, what an honor, gue bisa ngobrol sama Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahmudin, Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan ini benar-benar sesuatu yang membuka pikiran gue banget. Banyak banget hal-hal yang gue pelajarin dan mudah-mudahan kalian sendiri juga mempelajari banyak hal juga dari beliau. Pak Mahfud, thank you sekali lagi. Thank you buat semua follower yang udah nonton. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you, Pak. Mari, Pak. Yuk.